Malam ini Tuhan menggerakkan saya untuk saya berkhotbah dengan judul Merdeka karena mengejar kehadiran Tuhan. Sekali lagi judul khotbah saya adalah Merdeka karena mengejar kehadiran Tuhan. Saya akan bacakan dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Kalau ada yang bisa typing di kolom komentar, Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Terima kasih Ibu Max Leo buat judulnya. Ya, Merdeka karena mengejar kehadiran Tuhan. Iya, makasih Saudara Ninsi, makasih Ibu Lita Jessica sudah typing. Iya, saya akan bacakan Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mendengar khotbah dari Pendeta Roni Daud Simeon. Dia menceritakan bahwa saudara, persekutuan orang percaya, ibadah orang Kristen, ya dimanapun, baik itu ibadah secara onsite maupun ibadah secara online seperti yang kita lakukan malam ini, itu seperti saudara masuk di satu restoran Chinese yang besar. Ya, biasanya saudara yang disajikan itu tidak langsung, ya. Biasanya begitu saudara duduk, ya, biasanya acara besar, ya. Begitu saudara duduk di restoran Chinese, itu saudara mulai disajikan kepada saudara. Mulai awalnya itu biasanya sup dulu, ya, dikasih sup dulu. Kemudian saudara makan sup, kemudian begitu saudara selesai makan sup, diangkat. Biasanya pelayan-pelayan itu berdiri di belakang. Jadi mereka akan angkat mangkuk saudara, piring saudara mungkin, dan saudara mereka ganti lagi setelah sup misalnya mulai ada hidangan yang lebih lagi, ya. Dan biasanya dikatakan bahwa, ya, saya pernah makan di restoran Chinese di Jakarta seperti itu, ya. Kemudian saudara-saudara, mulai yang utama, mereka mulai mungkin udang goreng tepung, ya. Saudara dikasih mungkin pokoknya yang enak, ya. Mungkin karena ini makan Chinese cenderung juga mungkin ada babinya, ya. Saudara mulai disediakan makanan enak, ya. Kemudian setelah orang makan, ya, tiap kali selesai satu menu mereka angkat, kemudian mereka ganti, ya. Dan kalau sudah selesai mereka akan terakhir itu puding, saudara-saudara. Nah, ibadah kita seperti saudara sedang menikmati, ya. Waktu saya merenungkan ini, saudara-saudara, saya berpikir, kenapa saudara-saudara seringkali ada orang yang datang typing pokok doa kemudian mereka tinggalkan, ya.
Nah, saudara sedang mencari apa di sini? Maka saudara hanya mencari supnya saja, ya di awal ada supnya saja, atau saudara ingin makanan utamanya? Ya saya bayangkan seperti firman Allah. Nah, ada banyak orang Kristen juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Mereka datang ke gereja, mereka bilang, jangan buru-buru, nanti tunggu saja firman Tuhan. Ya, bahkan kadang-kadang saking mau tunggu firman Tuhan terlambat, sudah tinggal Bapa terima kasih. Mereka bilang puji Tuhan, masih dapat doa berkat. Nah, saudara, beribadah kepada Tuhan sebenarnya adalah sesuatu yang kita kerjakan, ya, kita lakukan, dan saudara jangan puas dulu karena Tuhan melihat kita, Tuhan melihat kesungguhan kita. Waktu tadi saya menyiapkan khotbah ini, saya teringat akan kisah papa mertua saya, ya. Papa mertua saya dari Maluku Utara, ya. Beliau pergi ke Surabaya, dan waktu mereka diajak makan, ya, tinggal dengan jemaat orang Chinese, ya, jemaat yang di Ternate. Nah, waktu mereka masuk di Surabaya di restoran Chinese yang besar, mereka tunggu terlalu lama, jadi mereka sudah kelaparan, saudara. Waktu menu pertama disajikan yaitu sup, mereka pikir, ya minta ampun, kita semua sudah lapar, kok menunya cuma sup. Jadi mereka makan sup sebanyak mungkin, makan sebanyak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Begitu selesai mereka cukup kenyang dengan sup, supnya diangkat, baru diganti udang goreng, babi kecap dan sebagainya. Dan saudara, mereka menyesal karena mereka sudah kenyang dengan sup. Nah, jangan, saudara. Saudara harus belajar untuk dalam persekutuan dengan Tuhan, sungguh-sungguh belajar untuk menanti yang terbaik, menunggu yang terbaik. Saudara harus sabar, saudara harus menunggu, jangan buru-buru, jangan terlambat juga, nanti saudara hanya dapat pudingnya, ya. Karena itu saudara, di Room Life ini kita selalu sudah putuskan sekitar jam 10 itu firman Tuhan, ya. Itu tadi saudara Ninsi bilang itu menu utama. Memang, karena saya percaya bahwa dengan firman Tuhan kita bertumbuh menjadi dewasa, dengan firman Tuhan kita mengalami mujizat Tuhan, dengan firman Tuhan kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Tinggal kita membuka hati kita kepada Tuhan. Nah, kita sedang membaca satu kisah, saudara-saudara, yang menceritakan tentang Petrus dan Yohanes yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa di gerbang indah itu ada seorang buta sejak lahir, saudara-saudara. Iya. Dia seorang lumpuh, bukan buta, seorang lumpuh sejak lahir. Dia ditempatkan di gerbang indah. Dia juga ada di gerbang indah bait Allah, tetapi dia lumpuh, saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen juga seperti itu. Mereka pergi ke gereja, mereka ada di gereja, tapi mereka lumpuh, sehingga mereka tidak melihat perbuatan Tuhan. Mereka hidupnya seperti seorang pengemis. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Mereka tidak bersekutu dengan Tuhan. Ada di gerbang indah tapi hidupnya tidak indah, ya. Ada di dalam bait suci, ada di dekat bait suci, tapi tidak mengalami kuasa ibadah, tidak mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya sekedar hadir di sana, kita hanya cuma datang di sana. Nah, Tuhan mau supaya kita benar-benar menjadi orang yang mengejar kehadiran Tuhan. Ya, kalau saudara pernah dengar beberapa tahun yang lalu ada buku yang cukup terkenal berjudul Pemburu Tuhan, yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan bernama Tommy Tenney, saudara. Dia menuliskan tentang saya dan saudara harus mengejar hadirat Tuhan seperti seorang pemburu mengejar binatang buruannya. Dia harus fokus, dia harus sungguh-sungguh, dia harus perhatikan dengan tepat, dia harus berhati-hati. Nah, di dalam mencari Tuhan, di dalam mengejar kehadiran Tuhan, Tuhan mau supaya saya dan saudara melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan seperti drama
para pencari Tuhan, ya. Tuhan tidak perlu dicari, kehadiran Tuhan yang harus kita kejar, ya, karena dosa membuat kita terpisah dari Tuhan. Dan hanya ada satu cara, yaitu kita mengejar hadirat Tuhan, kita mencari Tuhan, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Saya berani berkata, kalau engkau mengejar hadirat Tuhan, maka mujizat bagi Tuhan itu sepele, pertolongan dari Tuhan itu sepele. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan, pertolongan demi pertolongan. Tapi engkau harus mengejar Tuhan, engkau harus mencari kehadiran Tuhan dalam hidupmu, karena itu yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Iya, masih Ibu Max Leo masih masuk. Iya, Tuhan mau supaya kita mengejar hadiratnya, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan mungkin hidupmu penuh dengan berbagai masalah, mungkin hidupmu penuh dengan tantangan, mungkin engkau sedang sakit, mungkin engkau kekurangan, mungkin engkau ada masalah rumah tangga. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mengejar kehadiran Tuhan, maka engkau akan mulai lihat perubahan, engkau mulai lihat pertolongan demi pertolongan, engkau mulai lihat mujizat demi mujizat. Jangan jadi orang Kristen yang hanya sekedar datang dan sebagainya, hanya ibadah asal-asalan. Tapi biarlah engkau beribadah sungguh-sungguh. Iya, shalom Bang Michael Nenggolan, makasih buat gift-nya. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Allah. Yang pertama, merdeka karena mengejar kehadiran Tuhan dengan setia datang kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, yang pertama yang kita bisa belajar, merdeka karena mengejar kehadiran Tuhan, yaitu dengan setia datang kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-1, ya, dari Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, waktu saya membaca ayat-ayat ini, saya sangat diberkati. Kenapa? Karena dikatakan bahwa ya pada pukul 3 petang, menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang, Tuhan membawa pikiran saya kepada apa yang tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8, di situ dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan di sini bahwa Tuhan itu datang kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, yang menjadi teman sekutunya itu pada hari sejuk. Nah, saudara lihat, waktu sembahyang, ya, ada yang mengatakan, ada penafsir yang mengatakan, kenapa orang Yahudi bersembahyang pada waktu sembahyangnya jam 3? Karena itu dianggap hari yang sejuk, sama seperti kitab Kejadian. Ya, Allah datang berjumpa dengan mereka, sehingga Petrus dan Yohanes melakukan ini sebagai orang Yahudi, yaitu mereka berdoa di bait Allah. Setiap hari mereka datang ke bait Allah pada jam 3 petang. Mereka pada hari sejuk, mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka datang kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, dengan kesetiaan mereka ini, maka kehadiran Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Dengan kesetiaan mereka ini, saudara-saudara, mereka sedang datang kepada Tuhan untuk siap mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita teliti, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata hari menjelang waktu sembahyang itu berasal dari kata Yunani, ya. Jadi kata hari menjelang waktu sembahyang berasal dari kata Yunani
Prosiokai ini mempunyai arti tempat yang dikhususkan. Jadi ada waktu khusus. Saya dan saudara, saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen punya waktu sembahyang seperti saudara-saudara kita Muslim, ya ada 5 waktunya, tidak. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, adalah ada waktu khusus di mana kita datang kepada Tuhan, kita berkomitmen untuk datang kepada Tuhan, kita berkomitmen untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan waktu kita datang kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik untuk kita mengalami mujizat. Saya bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara, karena apa? Kita sudah komitmen setiap malam jam 8 atau jam 8 lewat kita mulai bersekutu. Saya percaya ini adalah waktu yang Tuhan taruh di hati kita, Tuhan berikan kepada kita untuk kita bersekutu dan kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan. Dia kata prosiokai ini juga, saudara-saudara, juga mempunyai arti alamat doa dari Allah. Jadi waktu saya dan saudara datang kepada Tuhan, ya kita sedang datang kepada alamat yang tepat. Kita bersekutu dengan Dia, kita sedang datang kepada alamat yang tepat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, waktu ada di Room Life ini datang untuk beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Mungkin engkau berkata, ini cuma media Pak Pendeta. Saya mau katakan Tuhan hadir di mana saja. Tuhan tidak melihat tempat. Ya, faktanya di Room Life ini ada mujizat-mujizat terjadi. Faktanya di tempat ini ada orang-orang yang dijamah Tuhan. Faktanya di tempat ini ada orang-orang yang diubahkan Tuhan. Faktanya di tempat ini ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir lewat apa saja, lewat media. Tuhan memakai media. Yang penting saudara datang dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rindu. Jangan cuma datang lewat, datang typing pokok doa lewat, ya. Ya, ini bukan kantor pos, saudara titip surat kemudian saudara tinggalkan kantor pos. Ya, ini adalah tempat di mana saudara bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Seperti tadi saya ilustrasi rumah makan Chinese tadi. Kalau saudara cuma awal, saudara hanya dapatkan sup, saudara tinggalkan. Saudara pindah lagi, di sana lagi awal, saudara cuma dapat sup. Sepanjang hidup saudara hanya cuma makan sup. Pantas saudara lemah. Ada makanan utama yaitu firman Tuhan yang akan menguatkan engkau, yang membuat engkau dewasa, membuat engkau bertumbuh, makin mengenal Tuhan, makin mengenal kasih Tuhan, mengenal hati Tuhan, mengenal rencana Tuhan. Dan saudara berkata, wow, dahsyat Tuhan, wow, Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Karena saudara-saudara, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu luar biasa. Saya menulis di sini, di tempat sembahyang adalah menempatkan diri pada tempat untuk mengalami mujizat, mengalami berkat, mengalami pemulihan. Artinya saudara harus belajar untuk setia, belajar untuk duduk di kaki Tuhan, belajar untuk setia dengan Tuhan. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, tapi saya sudah lama ikut, tapi saya belum terlalu lihat perubahan. Setia, ada waktu Tuhan. Ya, saya tidak tulis di sini. Saya teringat akan kalau saudara membaca Alkitab tentang Yosua. Yosua itu pada mulanya cuman budaknya Musa, atau dia hambanya Musa. Dia cuma ikut-ikut Musa. Tapi Alkitab mengatakan waktu Musa meninggalkan kemah pertemuan, Yosua tetap duduk. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemudian waktu Musa mati, Tuhan tidak izinkan Musa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan pilih Yosua, seorang yang dulu hanya hamba, tapi belajar duduk setia di kaki Tuhan, duduk setia. Ya, saya tidak tahu saudara yang setia di sini akan Tuhan buat seperti apa. Tapi saya percaya kalau kita setia kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh, kita bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam pujian, saya percaya sesuatu pasti terjadi. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Karena kita bersekutu dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Ya, saya ikut Tuhan dulu, saudara-saudara di kampung. Ya, saya hanya seperti ikut-ikutan karena saya masih sangat remaja. Ya, saya masih sangat muda, saya masih SMP. Tapi saya melihat bahwa ketekunan saya untuk setia datang kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia.
Saya mau katakan kepada saudara, firman Allah berkata bahwa setiap kita yang bertekun di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jangan kau berkata, Pak Pendeta, cuma saya menyanyi, saya tidak punya sound card lagi, saya menyanyi, kadang-kadang juga suara hilang-hilang, kadang-kadang false. Tidak ada masalah. Yang penting engkau bertekun di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketekunanmu itu diperhitungkan. Firman Allah berkata bahwa setiap jeri lelah kita ada upahnya. Tuhan akan memberikan upah di dunia ini dan juga nanti di surga. Karena itu saudara, mari kita belajar setia. Dan saya merenungkan saudara-saudara, ya, saya tidak tahu saudara, saya sendiri dapat bersaksi ketekunan saya melayani di media ini baru ya dapat dikatakan 1 tahun lebih. Ya, karena saya memulai di bulan Agustus. Tapi saya melihat ada perubahan besar. Tuhan mengubah banyak hal dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya, dalam ekonomi saya. Ya, saya tidak lihat sesuatu yang luar biasa seperti apa, tapi saya melihat tangan Tuhan yang dahsyat. Kesetiaan saya untuk melayani saudara, berkhotbah, menyiapkan khotbah setiap hari. Saya percaya tidak ada yang sia-sia, karena Yesus berkata bahwa ada upah buat semua yang kita lakukan. Ada upah. Oh, saya percaya saya dapatkan upah dari khotbah. Ya, mungkin saudara tidak memberikan saya gift pun saya tidak menjadi masalah, karena bukan tempatnya cari gift di sini saudara ya. Kalau saudara mau cari gift, ada pendeta pencari gift ya, pemburu gift ya. Saudara boleh bergabung dengan dia, mungkin saudara bisa dapatkan cekerannya. Tapi di sini kita hanya tujuan memuji Tuhan. Kalau kita dapat gift, puji Tuhan, ada orang memberkati. Tapi ingat, upah kita besar di surga. Oh enggak Bella, baru 1 tahun lebih. Iya, upah kita. Oh iya, 2 tahun ya Bella. Wah, Bella lebih ingat dari saya. Iya. Nah saudara, mari kita belajar untuk setia. Setia untuk mencari Tuhan. Setia untuk mencari hadirat Tuhan. Dan saya berani mengatakan, saya melihat selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, tapi saya belum lihat. Bertekun, ada waktu Tuhan. Kesetiaanmu tidak pernah sia-sia. Kesetiaanmu tidak pernah sia-sia. Mungkin engkau juga datang seperti yang tadi orang lumpuh sejak lahir ini, hanya tujuan cari gift ya. Kalau itu motivasimu, minta ampun kepada Tuhan ya. Tapi mari datang kepada Tuhan. Mari, saya percaya Tuhan itu tidak jahat. Yang penting kita belajar untuk rendah hati, cari Tuhan, belajar untuk bertumbuh, belajar ya. Kenapa saudara? Sekali lagi, pelayanan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan itu baik. Saya sudah buktikan itu. Saya sudah buktikan kesetiaan saya untuk melayani Tuhan lewat media ini tidak pernah sia-sia. Selalu ada anugerah. Kenapa? Karena kenapa saudara? Selalu ada anugerah. Karena waktu kita bersekutu dengan Tuhan, ya, saudara, Yesus, Alkitab mengatakan bahwa tiap kali Yesus ada di mana, selalu ada mujizat. Betul? Semua orang disembuhkan. Kalau saudara baca, selalu ada mujizat kalau Yesus ada. Nah, saya percaya Yesus ada di room ini. Karena itu ada mujizat bagi saudari Bella, ada mujizat buat Ibu Yuli, ada mujizat buat Ibu Max Leo, ada mujizat buat Ibu Mas Diana, ada mujizat buat Ibu Elva, ada mujizat buat saudara Ningsi, ada mujizat buat Pak Yahya, ada mujizat buat Pak Maksi dan Ibu Lita, ada mujizat buat teman-teman yang ada di bawah. Kenapa? Karena Tuhan ada di sini. Waktu Tuhan ada, saudara tinggal beriman, tinggal datang dengan iman, datang dengan kerendahan hati, maka mujizat Tuhan pasti terjadi. Ya, shalom Pastor Yosafat. Ya, selamat bergabung. Kalau kita ada dengan Tuhan, jangan pernah ragu. Ya, jangan pernah berkata, saya malam ini kok cuma dapat gift. Ya, paling sedikit dari semua. Saya cuma dapat 9, saya dapat 7. Ya, dapat 5 lagi. Saudara sedang berjumpa dengan Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Dia tahu, saya tidak tahu pergumulanmu, dia tahu. Saya tidak tahu kebutuhan, dia tahu. Dan kalau dia menemukan engkau sedang menunggu, menanti dia, datang kepada dia, engkau sedang menempatkan dirimu kepada tempat mujizat, tempat di mana engkau akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, karena dia Tuhan yang baik. Yang kedua, merdeka karena mengejar kehadiran Tuhan dengan yakin ada otoritas dalam diri kita.
Kisah Rasul 3 ayat 4 sampai 7. Saya akan bacakan lagi. Ya, Kisah Rasul 3 ayat 4 sampai 7. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan kisah ini, ya, ini sesuatu gambaran yang luar biasa. Orang buta ini, saudara-saudara, ya, Alkitab mengatakan bahwa dia menatap Petrus, ya, dia menatap Petrus, ya. Kalau saudara waktu saya meneliti kata orang itu menatap, itu berasal dari kata epeko. Epeko ini Bapak Ibu saudara-saudara bukan saja sekedar menatap, tapi juga epeko mempunyai arti sambil berpegang. Jadi orang ini Bapak Ibu saudara-saudara, orang ini berharap, dia berpegang kepada Petrus dan Yohanes untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan berkat, mendapatkan sedekah dari mereka. Orang ini mau untuk mendapatkan sedekah. Ya, kata epeko ini juga mempunyai arti untuk berpegang pada. Jadi dia bergantung, ya, kepada belas kasihan dari Petrus dan Yohanes. Tapi saya senang dengan Petrus dan Yohanes. Orang ini berharap kepada kemanusiaan, ya. Tetapi saudara perhatikan bahwa Petrus dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kenapa saya berkata luar biasa? Karena kalau saudara melihat kata Petrus berkata, ya, lihatlah kepada kami. Kata lihatlah berasal dari kata Yunani blepo, ya. Petrus sedang berkata pandanglah. Arti lain daripada blepo adalah memandang, memperhatikan, untuk melihat dengan pikiran, mengamati, merasakan, menemukan. Jadi saya dan saudara datang perhatikan Petrus berkata, lihatlah saya, lihatlah kami. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Tetapi kami punya satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dan Petrus berkata, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah, berjalanlah. Bangkitlah, berjalanlah. Mungkin saudara datang di Room Life ini, saudara lihat saya, saudara akan menemukan kekurangan-kekurangan saya. Saudara melihat mungkin beberapa penyanyi di room ini, di Komal ini, saudara berkata, menyanyi juga tidak jelas-jelas. Saya mau katakan kepada saudara, memang kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya Yesus yang luar biasa. Kami punya Yesus yang dahsyat. Kami punya Yesus yang berkuasa, dan Tuhan memberikan kepada kami otoritas untuk kami bisa berdoa bagi saya dan saudara, untuk saudara mengalami mujizat Tuhan. Karena itu waktu saudara datang di sini, jangan fokus kepada kami, karena kami juga penuh kekurangan. Tapi fokuslah kepada Yesus orang Nazaret itu, yang dapat menyembuhkan engkau, yang dapat memulihkan hidupmu, dapat memulihkan rumah tanggamu, dapat memberkati engkau. Kenapa? Karena itu saudara harus memandang kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya saya selalu berkata kepada saudara di room ini, kalau kami doakan, pandanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, bangun mesbah persekutuan dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktu engkau bangun mesbah dengan Tuhan, engkau akan lihat bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib. Mari Tuhan memberikan kepada kita semua kuasa, otoritas. Kalau kita rajin bersekutu dengan Tuhan, bukan saya saja yang punya kuasa, bukan saja pendeta-pendeta yang lain, tapi kita semua. Bella memiliki kuasa, semua teman-teman kita, saudara yang setia bersekutu dengan Tuhan, engkau ada otoritas dari Tuhan. Tuhan memberikan otoritas. Kenapa? Karena bukan kita yang menyembuhkan, bukan kita yang menolong orang, bukan kita yang beri jalan keluar. Tuhan yang akan melakukan mujizat. Karena itu mari kita semua pandang kepada Tuhan dalam pengiringan, dalam pelayanan, dalam persekutuan.
ya, lewat media ini kita hanya pandang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya kita melayani Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Kalau saudara setia, saudara akan lihat Tuhan itu baik. Saya sudah buktikan itu dalam hidup saya, bahwa kesetiaan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kesetiaan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jangan pandang kepada pendetanya, ya, pandang kepada Tuhan. Arahkan matamu kepada Tuhan. Nah, Yesaya 51 ayat 1. Dalam kitab Yesaya 51 ayat 1, Yesaya menulis ini. Yesaya 51 ayat 1. Dengarkanlah aku, maksudnya dengarkanlah Tuhan. Hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Tuhan mau supaya kita yang mengejar yang benar, kita yang mencari Tuhan, pandang kepada gunung batu, yaitu Kristus sendiri. Dan saya berani mengatakan bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan melakukan mujizat. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Saya akan mengakhiri Bapak Ibu saudara dengan kesaksian dari Pendeta Roni Daud Simeon juga. Ya, ada seorang ibu saudara-saudara yang menderita kanker stadium 3. Ya, dan waktu Pak Roni Daud Simeon berdoa buat orang ini, saudara, ya, buat ibu ini, ya. Nah, Bapak Ibu saudara, awalnya dia diam, ya. Tapi waktu Pak Roni Daud berdoa, ya, mendadak dia mulai mengangkat muka dan dia melotot, ya. Dia melotot kepada Pendeta Roni Daud, saudara-saudara, ya. Dan kemudian Pendeta Roni Daud dalam kesaksiannya, dia juga lihat wanita ini dan dia tahu, oh ini sudah pasti bukan sakit kanker biasa, ini kuasa kegelapan. Dan saudara, Pak Roni Daud juga berkata, lihat saya, ya, tatap mata saya. Dan dia lihat ibu ini, saudara, dia lihat, ya, dan dengan otoritas Tuhan, saudara, dengan otoritas Tuhan, ya, Pendeta Roni Daud berkata dia mulai mengusir setan, ya, dia tengking, ya, dia usir setan yang ada di ibu ini, saudara. Dia usir setan. Dan yang luar biasa, saudara, beberapa waktu kemudian ibu ini pergi ke Singapura, ya. Dulu dia stadium 3, waktu dia check up itu dia ke Singapura. Jadi dia balik lagi ke Singapura, dan saudara-saudara, dokter-dokter mencek lagi kesehatannya, dan mereka kaget karena mereka tidak menemukan kanker dalam tubuhnya. Dan mereka tanya, ibu minum apa? Ibu minum apa? Dan dia, ibu ini berkata, enggak, saya tidak minum apa-apa, saya cuma berdoa, saya hanya didoakan. Nah, saya mau katakan, pandang kepada Tuhan, arahkan matamu kepada Tuhan, engkau akan lihat hidupmu tidak sama lagi, ya. Kesetiaan, kesungguhanmu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia, karena apa yang kita lakukan itu berharga di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya hidupmu akan berubah. Saya percaya rumah tanggamu akan berubah. Saya percaya ekonomimu akan berubah. Pekerjaanmu, masa depanmu, keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu akan berubah. Kalau engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan.